Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Smart People. Juga Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada yang mengikuti program Street Justice dari Smart People bersama dengan saya Pastor Yafet Suyono dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa, yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa dan penghukuman. Dan juga Allah Roh Kudus yang selalu memimpin, menolong, menuntun seluruh kehidupan kami, dan yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati seluruh Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Smart People, dan juga Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan program ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah, memberkati setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap kami. Terpujilah namamu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dan kami mengucap syukur, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya sharing kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang memperhatikan rambu-rambu kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, orang bijak mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan. Itu memang benar. Karena setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini, dan ketika dia mulai membuka mata, mulai menangis, dan dia juga merasakan dingin, lapar, haus, dan sebagainya. Bayi itu sedang mulai perjalanan hidupnya di dunia ini. Begitu juga di dalam perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, di dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua kita ada di dalam perjalanan. Apakah perjalanan itu selalu lancar? Apakah perjalanan itu menyenangkan? Apakah perjalanan itu tidak ada kendala? Ataukah perjalanan hidup kita penuh dengan liku-liku, belok kan tajam, naik, turun, berada di tepi jurang, atau juga perjalanan kita mengalami hambatan karena mesin kendaraan yang kita naiki mogok atau mati, atau perjalanan kita juga mengalami kendala karena kekurangan bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di dalam sebuah perjalanan, ada yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan, yaitu rambu-rambu. Karena rambu-rambu itu akan membawa Bapak Ibu sampai ke tempat tujuan, di mana Bapak Ibu saat ini
sedang mengarah ke sana. Oleh karena itu, akan sangat lebih bijak kalau setiap kita memperhatikan rambu-rambu yang ada di tepi jalan untuk membawa kita sampai kepada tujuan hidup ini. Nah, sebagai orang percaya, tentunya perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, tidak selalu menyenangkan. Semuanya serba running well is okay, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tanpa kesulitan. Rasa-rasanya tidak ada sebuah perjalanan yang seluruhnya mulus tanpa mengalami kendala. Karena siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Allah itu telah menebus dosa-dosa kita, telah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi miliknya. Setiap kita harus melalui proses perjalanan hidup ini, baik itu suka atau duka, menyenangkan atau menyakitkan, sehat atau sakit, bahagia atau susah. Semua harus kita hadapi, semua harus kita jalani. Kita semua tidak bisa menolaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa ya, di mana Tuhan Yesus waktu itu membuat mujizat. Ketika orang banyak berduyun-duyun mengiring dia, mengikuti dia, mendengar ajarannya, dan ketika waktunya mereka harus pulang dan juga harus makan karena mereka sudah sejak pagi, siang, sampai sore menjelang malam. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan setiap orang-orang yang dengan tulus, ikhlas, dengan sukarela mengiring dia. Namun sayangnya tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu mengikut Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi siapapun, Bapak, Ibu, Saudara, di antara kita. Nah, ketika Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan dan memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan meminta mereka untuk duduk berkelompok-kelompok. Lalu para rasul membagikan roti dan ikan yang setelah Tuhan Yesus angkat dan diberkati dan dipecah-pecahkan, dan roti itu sungguh ya mencukupi lebih daripada 12.000 orang. Kalau dikalkulasi tentunya itu nilainya yang sangat fantastis ya, tidak sedikit, sangat besar jumlahnya. Bahkan di tempat yang sunyi, di mana orang bisa mendapatkan roti dan ikan sebanyak itu sesuatu yang mustahil. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dialah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Karena itu, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah pengendali alam semesta ini. Karena itu patut kita bersyukur, Bapak Ibu. Namun, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan, apakah pengiringan kita kepada Tuhan hanya berdasarkan kecukupan, kebutuhan secara jasmani? Kalau dasarnya hanya itu, maka kekristenan kita gampang goyah, gampang mengalami keguncangan,
ketika masalah persoalan itu datang mendera kehidupan Bapak Ibu. Ketika perjalanan Bapak Ibu Saudara ya mengalami masalah persoalan baik itu ekonomi, kesehatan, pekerjaan, keluarga, anak-anak, masa depan, yang semuanya serba tidak pasti, apalagi di zaman seperti ini. Apakah kita tetap fokus di dalam perjalanan itu untuk memperhatikan rambu-rambu atau tanda-tanda yang terpasang di sebelah kanan dan kiri kita untuk membawa kita sampai kepada tujuan hidup kita? Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-6, kita baca dari ayat 25 sampai 27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, tapi bagaimana mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu makan roti. Berjalan bukan untuk makanan, tapi akan diberikan. Dialah yang disahkan oleh Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak ini adalah orang-orang yang telah mengalami mujizat, di mana mereka telah makan kenyang roti yang dibagi-bagikan oleh para murid-muridnya. Dan mereka merasa takjub. Mereka tidak pernah selama ini melihat seorang manusia yang mampu melakukan sesuatu atau mujizat seperti itu. Mereka baru mengalaminya, sehingga mereka mengalami euforia yang luar biasa. Mereka ingin selalu mengalami hal itu. Sehingga ketika mereka tidak menjumpai Tuhan Yesus, ya, di tepi Danau Galilea, mereka merasa cemas, mereka merasa bingung, karena mereka membutuhkan Yesus. Dan ketika dilihatnya hanya terdapat satu perahu, karena yang lain Tuhan Yesus sudah berangkat, dan murid-muridnya juga sudah berangkat menyusul Tuhan Yesus. Walaupun ketika di tengah perjalanan, di tengah malam, ya, mereka mengalami guncangan karena ombak dan badai. Lalu mereka melihat ya sesosok ya manusia yang berjalan di atas air. Itulah Tuhan Yesus. Lalu mereka meminta Tuhan Yesus untuk masuk ke perahu dan perahu itu sampai kepada seberang. Dan orang banyak ini dengan kemauan yang gigih, keinginan yang kuat, mereka bersama-sama naik perahu dan mendayung sampai ke seberang. Memang mereka menemukan Tuhan Yesus dan mereka merasa senang. Karena seseorang yang telah ya memberikan ya satu pengalaman ya iman yang luar biasa yang belum pernah mereka alami selama mereka ya hidup sebagai umat Allah ya. Sekalipun mungkin ya mereka telah membaca kitab-kitab ya mengajarkan dan diajarkan oleh orang tua mereka tentang hukum Taurat, kitab-kitab para nabi, tapi belum pernah ada seorang yang sehebat,
seperti yang mereka jumpai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Antusias mereka ya, untuk mencari Tuhan Yesus itu memang tidak salah. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kapan ya Rabi sampai ke tempat ini?" Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, ya, karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Kamu tidak memperhatikan tanda-tanda." Karena sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, tidak hanya mengalami pengalaman secara rohani, mendapatkan mujizat, apalagi itu ya secara jasmani, perut kenyang, badan sehat, ekonomi lancar, pekerjaan diberkati, keluarga ya baik-baik saja, semuanya ya aman, semuanya menyenangkan. Ya. Bukankah itu yang juga kita cari sepanjang kita mengiring Tuhan Yesus? Kalau bisa, tidak pernah ada masalah dan hidup kita bahagia senantiasa. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa mengiring Tuhan Yesus itu tidak bisa ya kita hanya dasarkan kepada pengalaman ya yang spektakuler seperti mujizat. Dan mereka semua mengalami itu, menerima itu, merasakan semua itu. Tapi ya, motivasi mengiring Tuhan Yesus itu ternyata hanya didasarkan kepada mujizat. Bukan karena mereka sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mau mengikuti jejaknya, keteladanannya, ajarannya. Firman yang Tuhan Yesus sampaikan, mereka tidak mau hidupi dengan serius dan sungguh-sungguh. Mereka hanya ingin ya bertemu Tuhan Yesus supaya mereka mendapatkan mujizat. Bukankah Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak orang Kristen, orang percaya mengiring Tuhan Yesus hanya karena melihat mujizat secara jasmani, tapi tidak sungguh-sungguh untuk berjumpa Tuhan Yesus secara pribadi, agar kehidupannya diubahkan dari manusia lama, manusia berdosa, manusia yang layak untuk dihukum, dijadikan manusia baru yang hidupnya memiliki standar Kristus. Makanya Tuhan Yesus ya, perhatikanlah tanda-tanda. Tanda-tanda dalam teks aslinya Simeon. Artinya memiliki dua makna. Pertama, petunjuk. Jadi Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan itu harus menjadi petunjuk bagi hidup kita. Untuk apa? Membawa kita, mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita ya jalan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita tempuh agar kita tidak salah arah. Supaya kita sampai kepada tujuan, tidak hanya sampai kepada tujuan dan selamat. Bukankah setiap kita menginginkan, Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang kita ya jalani di dalam hidup ini, menginginkan setiap langkah kita ada di dalam keselamatan. Seperti nasihat dari orang tua kita, setiap kali kita mau berangkat, atau orang tua kepada anak-anaknya,
hati-hati ya nak di perjalanan. Itu mengingatkan bahwa kemungkinan bahaya, kecelakaan itu bisa terjadi. Rintangan, halangan di dalam perjalanan itu banyak sekali kemungkinannya untuk gagal, untuk mengalami masalah, kecelakaan, atau terhalang sesuatu dan tidak bisa sampai kepada tujuan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari ketika Tuhan Yesus perhatikan tanda-tanda artinya bahwa petunjuk ya, yang ada di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, di kanan kiri kita, yang Tuhan berikan itu, untuk kita perhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, agar perjalanan hidup kita ini sampai garis akhir dan selamat. Yang kedua, tanda-tanda itu adalah arah, tujuan, yang akan membawa kita benar-benar sampai kepada alamat yang tepat. Kalau tidak, Bapak Ibu akan tersesat, akan kehilangan arah. Arah atau kompas, petunjuk, tujuan yang akan kita capai. Kalau tidak ada kompasnya, tidak ada pedomannya, pasti perjalanan hidup kita ini hanya akan mutar-mutar terus di satu tempat, di satu titik, dan kita tidak bergeser kemana-mana. Ada banyak orang yang mengikut Tuhan, kehidupannya hanya statis, stagnan, hanya puas di satu titik, di satu tempat. Ya. Padahal Tuhan menawarkan kepada setiap kita proses yang harus dijalani supaya kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap hari. Itu bisa dialami oleh setiap kita yang benar-benar memperhatikan petunjuk arah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan serius, kita mengiring Tuhan, kita datang kepada Tuhan, bukan hanya karena keperluan jasmani yang harus terpenuhi, tapi sesungguhnya pengalaman rohani, pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih penting, ya. Karena yang jasmani itu pada akhirnya akan musnah, akan hilang, akan tidak ada lagi, akan kembali kepada debu tanah. Tetapi yang rohani, yang batiniah, yang roh itu akan kembali kepada Tuhan dan abadi. Bukankah Bapak Ibu, saudara semuanya menginginkan kehidupan abadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus? Oleh karena itu, mari kita dengan serius perhatikan tanda-tanda. Artinya, petunjuk yang diberikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa kejadian, itu akan membawa kita semakin dewasa, semakin dekat, semakin erat, semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Yang kedua adalah arah, tujuan. Bahwa setiap kita itu menginginkan sampai ke alamat yang tepat. Karena perjalanan ini tidak mungkin, Bapak Ibu, hanya sebentar kita jalani lalu kita berhenti karena kita melihat pemandangan yang indah atau suasana yang menyenangkan. Orang bisa terlena. Dan orang itu harus terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Seperti kata orang Jawa mengatakan bahwa ya, urip ning donya iku mung mampir ngombe, bahwa hidup di dunia ini hanya sekedar
numpang minum. Setelah minum selesai, ya kita harus kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan. Sekalipun mungkin ya tempat itu menyenangkan, ya kita bisa istirahat, bisa ya di-refresh kembali, ya kesehatan kita, tenaga kita. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah sampai kepada tujuan kalau kita ini berhenti, ya, dan tidak menyadari bahwa semakin lama kita berhenti hidup di satu titik di dunia ini, maka kemungkinan Bapak Ibu untuk terkontaminasi banyak hal, ya, kejadian-kejadian, ya, pengaruh-pengaruh dari dunia yang jahat ini akan merasuk di dalam pikiran, perasaan, dan juga kehendak Bapak Ibu, roh jiwa dan Bapak Ibu akan terpengaruh. Oleh karena itu, arah tujuan kita yang sesungguhnya itu harus benar-benar ya kita pegang kuat bahwa aku tidak boleh berhenti di satu titik, tapi aku harus terus berjalan. Walaupun aku perlu beristirahat, tapi hanya mampir ngombe, hanya sebentar saja. Setelah itu mari kita lanjutkan sampai benar-benar seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku sudah sampai di garis finish. Mari Bapak Ibu, tentukan langkah hidupmu, perjalanan hidupmu. Jangan puas berhenti di satu titik di dalam pengalaman-pengalaman, entah itu menyenangkan atau menyedihkan, ya. Biarlah setiap pengalaman itu akan mendewasakan kita dan menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita, tapi rumah kita yang sesungguhnya adalah surga mulia, di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ayo terus ayunkan langkahmu, ya, lihat arah tujuan hidupmu, sebab Tuhan sudah menanti di sana, yaitu di surga mulia. Sebelum saya mengakhiri, kita akan membaca satu firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 21. Yeremia ayat 31, pasal 31 ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota. Firman Tuhan katakan, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Dan juga bangkitkan bagimu petunjuk tanda sebagai tanda-tanda untuk membawa kita di dalam perjalanan hidup ini kembali ke tempat kita. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Bapa sebagai makhluk yang kekal. Tapi oleh karena dosa manusia telah jatuh dan akhirnya dibuang di bumi ini. Nah, melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini, Tuhan ingin mengingatkan kita. Bapa ingin membawa kita kembali. Karena itu mari kita mendirikan kembali rambu-rambu yang telah rubuh. Petunjuk arah yang telah diselewengkan, yang telah dibengkokkan. Kita harus tegakkan kembali sebagai pedoman hidup kita untuk kembali kepada Sang pemilik hidup yang sesungguhnya, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Agar kita kembali kepada tempat di mana kita berasal, yaitu surga mulia. Bukankah ketika manusia setelah diciptakan Tuhan tempatkan di Taman Eden, dan disuruh mengelola bumi ini, diberinya kuasa manusia untuk mengelolanya, untuk menguasainya. Makanya itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan dibuang di bumi ini telah rusak keadaannya.
karena iblis telah dilemparkannya. Karena itu bumi ini akan dihukum dan nanti akan menjadi lautan api. Tapi Tuhan menyediakan bagi kita semua, yaitu bumi yang baru. Seperti firman Tuhan katakan, langit yang baru dan bumi yang baru. Kesanalah nanti kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup dan akan memerintah selama-lamanya di dalam kerajaan kekal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati ya melalui ya renungan firman Tuhan yang singkat ini di dalam program Street Justice, kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan rambu-rambu hidup agar hidup kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu surga mulia. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, berkati seluruh anak-anakmu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program Street Justice ini, dan diberkati juga seluruh pengurus yang ada di Smart People, khususnya untuk Pastor Abraham Renpi dan seluruh tim. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama katakan, amin. Selamat berjumpa kembali. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.